Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai inflasi dan pengangguran. Ya. Jadi di mata kuliah pengantar ekonomi ini, kita di bab 10 akan membahas mengenai inflasi dan pengangguran. Ya. Nah, teman-teman, dalam pengantar mata kuliah pengantar ekonomi ini memang perlu kita pelajari mengenai inflasi. Bisa dikatakan kalau inflasi itu adalah kenaikan harga yang terus-menerus ya di namanya. Kemudian ini berpengaruh juga pada pengangguran yang ada. Kemudian nanti kita bersama-sama akan konsentrasi teman-teman ya, bagaimana inflasi ini bisa terjadi di suatu negara ya. Kemudian juga dampak-dampak dari pengangguran di suatu negara ya. Itu juga nanti akan kita pelajari ya. Oke ya teman-teman, saya share screen-nya ya, supaya teman-teman bisa bersama-sama melihat atau mempelajari materi yang ada. Jadi di bab 10 ini kita membahas mengenai inflasi dan pengangguran. Jadi tidak ada suatu negara di belahan dunia manapun yang tidak mengalami masalah inflasi dan pengangguran. Sekalipun itu adalah negara maju. Jadi oleh karena itu mengetahui penyebab inflasi dan pengangguran menjadi faktor yang penting dan dominan dalam makroekonomi. Sehingga penyebab inflasi dan pengangguran dapat membawa bagaimana cara mengatasinya. Nah, tujuan dari pembelajaran di bab 10 ini adalah diharapkan teman-teman mahasiswa nanti memahami masalah-masalah pengangguran dan inflasi. Yang kedua, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam pengangguran dan inflasi ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan cara-cara penanggulangan masalah pengangguran dan inflasi secara aplikatif begitu ya, teman-teman. Yang pertama kita lihat masalah pengangguran ya. Jadi masalah pengangguran itu dapat menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensinya yang maksimal. Ya. Ini adalah masalah pokok makroekonomi yang paling utama. Ya. Ini ada ahli ekonomi Keynes ya, terdorong untuk mengembangkan teorinya mengenai masalah penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Dan teori ini akhirnya menjadi landasan dari analisa makroekonomi ya. Karena menyadari bahwa masalah pengangguran adalah masalah yang sering dihadapi oleh perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar. Nah, menurut Keynes, ya, masalah pengangguran selalu terjadi dalam perekonomian karena permintaan efektif yang terjadi dalam masyarakat atau pengeluaran agregat adalah lebih rendah ya, dari kemampuan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa. Nah, untuk mengetahui tingkat pengangguran yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu, perlulah terlebih dahulu diketahui jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja yang ada dalam perekonomian, teman-teman ya. Jadi jumlah tenaga kerja tidak boleh disamakan dengan jumlah penduduk. Ya, sebagian daripada penduduk tidak dapat digolongkan sebagai tenaga kerja karena mereka masih terlalu muda atau sudah terlalu tua untuk dapat bekerja dengan efektif. Ya. Nah, golongan penduduk ini tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Jadi di banyak negara penduduk yang digolongkan sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15 sampai dengan 59 tahun.
Dan di beberapa negara meliputi penduduk yang berumur di antara 15 sampai 64 tahun. Jadi ada tenaga kerja produktif di beberapa negara, ada yang pakai 15 sampai 59 tahun, ada juga yang 15 sampai 64 tahun. Tetapi tidak semua penduduk yang berada dalam lingkungan umur di atas dapat dipandang sebagai tenaga kerja. Ya. Apabila mereka tidak bekerja dan tidak mencoba untuk mencari pekerjaan, maka walaupun umur mereka adalah dalam lingkungan umur di atas, ya, mereka tidak termasuk dalam golongan angkatan kerja. Golongan masyarakat seperti itu antara lain adalah pelajar sekolah menengah ya dan sekolah-sekolah lain sebelum tingkat universitas, mahasiswa dan ibu rumah tangga. Nah, ini perlu dipahami oleh teman-teman ya. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja pada suatu waktu tertentu adalah banyaknya jumlah penduduk yang berada dalam lingkungan umur di atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Perbandingan di antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dan angkatan kerja keseluruhannya dinamakan tingkat pengangguran. Ini yang perlu dipahami dan dicermati oleh teman-teman ya. Walaupun keadaan di mana tingkat kegiatan ekonomi yang tercapai adalah lebih rendah dari tingkat kegiatan ekonomi yang paling tinggi, yang mungkin dicapai adalah masalah yang paling sering dihadapi oleh setiap perekonomian. Ini bukanlah berarti bahwa keadaan itu adalah keadaan yang akan tetap terjadi dalam perekonomian. Jadi ada kalanya juga kegiatan ekonomi mencapai tingkat yang sangat tinggi sekali. Ya, jadi sehingga tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian dapat digunakan seluruhnya. Nah, apabila keadaan seperti itu tercapai, ya maka dikatakanlah bahwa perekonomian telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jadi ada juga negara yang memang tingkat tenaga kerjanya penuh karena mereka produktif, ya orang-orangnya itu bekerja semua di usia-usia produktif. Tapi ada tidak sedikit juga negara yang memang jumlah penduduknya banyak, angka umurnya di antara 15 sampai 59 atau 64 tahun, tetapi mereka juga tidak bekerja. Ini yang disebut sebagai pengangguran. Di dalam perekonomian yang telah mencapai tingkat penggunaan tenaga penuh, pendapat nasional penuh, ya maksud saya, pendapat nasional tidak dapat ditambah lagi, ya pendapat nasional. Walaupun masih terdapat pengangguran dalam faktor-faktor produksi lainnya. Penggunaan sepenuhnya tenaga kerja tidak selalu akan bersamaan dengan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal. Jadi pada umumnya pada tingkat penggunaan tenaga penuh masih akan terdapat barang-barang modal yang masih menganggur. Nah, akan tetapi barang-barang modal yang menganggur ini tidak akan dapat digunakan untuk menaikkan tingkat produksi karena tidak terdapat tenaga kerja yang akan menggunakan barang-barang modal yang menganggur tersebut. Nah, maka ya pada tingkat penggunaan tenaga penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan besarnya pendapatan nasional mencapai tingkat yang maksimal. Nah, perekonomian itu sudah tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk pengangguran. Jadi perekonomian selalu dipandang sebagai pencapaian tingkat penggunaan tenaga penuh apabila tenaga kerja yang tersedia seluruhnya digunakan. Dan di dalam praktek yang dimaksudkan dengan tingkat penggunaan tenaga penuh mengandung arti yang sedikit berbeda, teman-teman ya. Di dalam menentukan apakah perekonomian telah mencapai tingkat penggunaan tenaga penuh atau belum, yang menjadi ukuran bukanlah penggunaan tenaga kerja sebesar 100%. Tetapi ya, penggunaan tenaga kerja yang sedikit lebih rendah daripada itu. Di kebanyakan negara tingkat penggunaan tenaga penuh sudah dianggap tercapai apabila tingkat pengangguran sudah sangat rendah. Misalnya di Amerika Serikat tingkat penggunaan tenaga penuh sudah dianggap mencapai apabila tingkat pengangguran tidak melebihi dari 4%. Berarti tingkat pengangguran tenaga penuh sudah dianggap tercapai apabila 96% daripada angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan.
Kemudian tingkat penggunaan tenaga penuh sudah dianggap tercapai dalam keadaan yang baru dinyatakan ini karena orang telah menyadari bahwa adalah tidak mungkin bagi suatu perekonomian untuk mencapai keadaan di mana seluruh angkatan kerja dalam perekonomian itu dalam keadaan bekerja. Ya, pengangguran sebesar 2% atau 3% dipandang sebagai keadaan yang tidak dapat dielakkan oleh setiap perekonomian. Ya. Pada setiap masa, sebagian kecil dari angkatan kerja adalah dalam keadaan menganggur atas kemauan sendiri. Jadi mereka berhenti dari tempat pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan yang lain. Nah, maksud dari tenaga kerja tersebut meninggalkan pekerjaan mereka yang lama adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya. Memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan memperoleh jaminan sosial atau fasilitas lainnya yang lebih baik. Nah, pengangguran yang ditimbulkan dari keinginan untuk memperoleh kerja yang lebih baik ini dinamakan pengangguran friksional atau pengangguran normal. Jadi ada pengangguran friksional atau pengangguran normal, itu pengangguran yang memang berhenti dari tempat pekerjaan semula, ya, dan sedang mencari pekerjaan baru yang mungkin dianggapnya lebih baik. Ya. Di dalam perekonomian mungkin terjadi keadaan di mana satu pihak terdapat kekurangan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi tertentu. Tetapi di lain pihak terdapat tenaga kerja yang menganggur dan mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Nah, keadaan seperti itu terjadi karena keterampilan tenaga kerja yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan keterampilan tenaga kerja yang masih menganggur. Biasanya yang masih menganggur adalah tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan, ya, kemahiran, pengalaman, dan kesanggupan yang cukup tinggi. Maka kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan lebih terbatas. Ya. Nah, tenaga kerja ini mungkin terdiri dari tenaga kerja yang baru saja meninggalkan sekolah dan memasuki angkatan kerja. Tetapi seringkali pula penganggur ini terdiri dari tenaga-tenaga kerja yang diberhentikan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengalami kemunduran sebagai akibat dari permintaan yang semakin menurun terhadap barang-barang yang diproduksikan oleh mereka. Kemudian teknologi di kegiatan-kegiatan ekonomi lain, ya, perubahan dalam cita rasa masyarakat dan masuknya pesaing baru yang lebih efisien di pasar adalah beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kemunduran dalam suatu kegiatan ekonomi. Jadi apabila ini terjadi, terpaksalah para pekerjanya diberhentikan. Ya, pengangguran yang demikian dinamakan pengangguran struktural. Jadi ada beberapa pengangguran yang memang mereka keahliannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini akibat dari perkembangan teknologi atau perubahan sistem kerja dari manual ke otomatis, ini bisa juga seperti itu. Kemudian pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin atau bahan-bahan kimia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh berlakunya penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin yang lebih modern dinamakan pengangguran teknologi. Jadi ada pengangguran struktural, ada pengangguran teknologi, ya. Dan tadi yang awal kita juga membahas ada pengangguran friksional atau pengangguran normal. Kemudian pengangguran friksional dan pengangguran struktural dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai pengangguran yang tidak dapat dielakkan. Apabila dalam perekonomian pengangguran yang terjadi adalah terdiri daripada kedua jenis pengangguran ini, maka perekonomian itu dipandang sebagai telah mencapai tingkat penggunaan tenaga penuh. Pengangguran seperti itu hanyalah meliputi di sekitar 2% atau 3% dari seluruh jumlah tenaga kerja. Nah, seringkali tingkat pengangguran adalah lebih tinggi daripada itu, dan pengangguran tersebut terutama disebabkan oleh pengangguran permintaan agregat. Saya ulangi, dan pengangguran tersebut terutama disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat. Nah, masalah pengangguran yang sangat buruk dapat bermula dari berlakunya pertambahan yang terus-menerus dalam stok barang para produsen. Keadaan ini berarti bahwa tingkat produksi para produsen adalah melebihi tingkat pengeluaran masyarakat atau keinginan masyarakat untuk berbelanja ke atas barang-barang. Ya.
barang-barang yang diproduksikan ya para pengusaha. Supaya tetap memperoleh untung, para produsen akan mengurangi tingkat produksi mereka. Dan sebagai tenaga kerja, sebagian tenaga kerja yang digunakan mereka akan diberhentikan. Nah, pengangguran penggunaan tenaga kerja bukanlah karena kekurangan keahlian, ya. Jadi kesanggupan dan pengalaman tenaga kerja tersebut, tetapi sebabnya yang utama adalah karena keadaan perekonomian secara keseluruhan tidak memungkinkan berbagai kegiatan ekonomi mempertahankan tingkat kegiatan mereka seperti pada masa sebelumnya. Jadi pengangguran yang ditimbulkan oleh keadaan yang baru dijelaskan ini dinamakan pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal, ya pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya karena memang harus dilakukan ya untuk menyelamatkan produksi atau menyelamatkan dari kegiatan usaha tersebut begitu ya. Nah, jenis-jenis pengangguran yang baru dijelaskan di atas adalah pengangguran mutlak. Yaitu penganggur-penganggur tersebut tidak melakukan sesuatu kerja untuk mencari nafkah ataupun pada waktu mereka tergolong sebagai penganggur atau dalam keadaan menganggur. Bahwa penganggur itu dalam keadaan menganggur dapat terlihat dengan jelas. Pengangguran seperti itu dinamakan pengangguran terbuka. Ya, jadi dengan demikian pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran siklikal dapatlah digolongkan sebagai pengangguran terbuka. Ya. Kemudian di dalam suatu perekonomian dapat berlaku keadaan di mana segolongan pekerja melakukan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan. Tetapi pekerjaan itu pada kondisi yang pertama tidak akan menambah tingkat produksi yang akan dicapai. Yang kedua dilakukan di dalam masa yang singkat sehingga jam kerja mereka adalah jauh lebih sedikit daripada jam kerja yang semestinya dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Nah, seminggu, sebulan, dan setahun. Ya. Nah, apabila corak pekerjaannya dilakukan oleh segolongan tenaga kerja dalam perekonomian itu mempunyai salah satu sifat di atas, maka mereka boleh dipandang juga sebagai penganggur. Pengangguran seperti itu banyak terdapat di negara-negara berkembang yang kegiatan ekonominya tertumpu di sektor pertanian. Jadi bekerja tetapi tidak full, ya bekerja tetapi waktu dalam hidupnya itu dalam waktu normalnya itu lebih sedikit yang digunakan untuk pekerjaannya. Apabila dalam suatu kegiatan ekonomi jumlah tenaga kerja sangat berlebihan sehingga berada dalam suatu keadaan di mana walaupun sebagian tenaga kerjanya dipindahkan ke sektor lain, tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang. Maka dalam kegiatan itu telah berlaku suatu jenis pengangguran yang dinamakan pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak kentara, ya, atau tidak terlihat, ya, tak kentara. Jumlah penduduk yang sudah terlalu besar dan diikuti pula oleh perkembangan penduduk yang sangat cepat di beberapa negara-negara berkembang menyebabkan rasio perbandingan tenaga kerja di negara-negara itu sangat kecil sekali. Ya. Jadi kesulitan untuk mencari kerja di sektor lain menyebabkan tenaga kerja yang bertambah dari tahun ke tahun tetap tinggal di sektor pertanian yang sudah sangat padat penduduknya, gitu ya. Tenaga kerja yang bertambah tersebut tidak dapat menimbulkan pertambahan yang berarti kepada tingkat produksi di sektor pertanian. Ya, dengan demikian, sebagian dari tenaga kerja yang berada di sektor pertanian adalah tidak produktif, ya, dan dapat dipindahkan ke sektor lain tanpa mengurangi produksi di sektor pertanian. Karena memang tenaganya memang sudah cukup, cuma karena banyaknya tenaga kerja makanya mereka ikut bekerja di sektor pertanian. Nah, ini tidak menambah sebuah produktivitas, tidak menambah itu, tapi ini tidak berpengaruh terhadap sektor pertanian. Dan ini memang seyogianya harus dialihkan. Bentuk pengangguran lain yang sering kali terjadi di sektor pertanian di negara-negara berkembang adalah pengangguran musiman.
Yang dimaksudkan dengan pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu di dalam suatu tahun. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada masa-masa di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Waktu di antara menuai dan masa bertanam berikutnya, dan waktu sesudah menanam bibit dan masa memetik hasilnya adalah masa-masa yang kurang sibuk dalam kegiatan pertanian. Nah, di dalam waktu tersebut banyak di antara petani yang tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Nah, berarti mereka sedang dalam keadaan menganggur. Tetapi pengangguran itu adalah untuk sementara saja, ya teman-teman, dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu dinamakan pengangguran musiman. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, tekanan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang telah menimbulkan percepatan pengaliran penduduk dari desa-desa ke kota-kota. Nah, ini penduduk yang penduduk yang berhijrah ini belum tentu akan memperoleh pekerjaan di kota, teman-teman. Ada di antaranya yang sepenuhnya menganggur dan ada pula yang memperoleh pekerjaan dan bekerja secara penuh. Dan di samping itu ada pula yang tidak menganggur, akan tapi jam kerjanya setiap hari atau per minggu adalah lebih rendah daripada jumlah jam kerja yang dilakukan seseorang dalam masa tersebut, yaitu 8 jam sampai 40 jam seminggu, ya 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Dan tenaga kerja yang bekerja dalam jumlah jam kerja yang terbatas itu tidak dapat dianggap sebagai sepenuhnya bekerja. Tetapi mereka juga bukanlah penganggur. Mereka adalah dalam keadaan bekerja dengan jumlah jam lebih terbatas. Pengangguran tenaga kerja yang bersifat demikian dinamakan setengah menganggur. Ya, teman-teman. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi harus paham jenis-jenis pengangguran supaya nanti bagaimana cara mengantisipasinya. Kemudian kita lanjutkan akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran. Ya, jelas ya banyak akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pengangguran. Biasanya tingkat kriminal juga meningkat, begitu ya. Kemudian banyak permasalahan-permasalahan sosial lainnya ya akibat pengangguran. Sedapat mungkin setiap perekonomian harus berusaha untuk menghindari atau mengurangi masalah pengangguran yang dihadapinya. Ya, usaha seperti itu harus dilakukan karena masalah itu menimbulkan beberapa akibat buruk kepada masyarakat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila ada pengangguran, maka tingkat pendapatan nasional yang sebenarnya adalah lebih rendah daripada tingkat pendapatan nasional potensial. Itu keadaan ini berarti maksud saya keadaan ini berarti tingkat kemakmuran yang dinikmati masyarakat adalah lebih rendah daripada tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Makin tinggi pengangguran, makin besar perbedaan di antara tingkat pendapatan nasional sebenarnya dengan tingkat pendapatan. Ini juga tentunya menjadi persoalan-persoalan di beberapa negara. Jadi makin tinggi pengangguran, makin besar perbedaan di antara tingkat pendapatan nasional sebenarnya dengan tingkat pendapatan nasional potensial maksudnya, dan dengan demikian makin besar pula perbedaan di antara tingkat kemakmuran yang dinikmati masyarakat dan tingkat kemakmuran yang mungkin dinikmati oleh mereka. Nah, akibat buruk dari pengangguran yang baru dijelaskan ini dinamakan sebagai biaya ekonomi dari pengangguran. Ya bahkan di suatu negara tertentu ya ada beberapa, memang bukan ada beberapa, pengangguran ini adalah menjadi beban dari pemerintah. Sehingga kos untuk menanggulangi pengangguran juga akan banyak sekali. Dan ini tentunya akan menghambat perkembangan negara tersebut. Di samping menimbulkan biaya yang bersifat ekonomi, pengangguran menimbulkan pula beberapa biaya sosial, yaitu pengangguran menimbulkan beberapa keburukan sosial pada seorang
kepada seseorang, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri dan perselisihan dalam keluarga. Juga para penganggur akan kehilangan kemahiran apabila menganggur terlalu lama, dan ini akan lebih menyulitkan lagi kepada mereka untuk memperoleh pekerjaan. Nah, bagi masyarakat secara keseluruhan, pengangguran dapat menimbulkan masalah kriminal dan mengurangi tingkat kesehatan masyarakat, ya. Kemudian juga karena tidak ada uang untuk membeli makanan yang cukup, dan dapat menimbulkan kekacauan sosial dan politik seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan. Ya, tentunya itu adalah dampak-dampak dari pengangguran, ya teman-teman. Jadi pengangguran itu di negara maju, negara berkembang dimanapun itu ya tetap akan membuat dampak-dampak negatif, ya teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang inflasi, ya. Masalah inflasi dan penyebabnya. Dalam perekonomian sering sekali terjadi suatu keadaan sebagai berikut. Jadi, walaupun seluruh faktor-faktor produksi sudah sepenuhnya digunakan, masih terdapat permintaan ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang masih belum terpenuhi. Dengan perkataan lain, di dalam perekonomian, pengeluaran agregat yang terjadi adalah melebihi produksi barang-barang dan jasa-jasa yang mungkin diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia. Nah, kelebihan permintaan ini akan menimbulkan kenaikan dalam tingkat harga-harga. Nah, ini selanjutnya dinamakan inflasi. Nah, inflasi yang ditimbulkan oleh kelebihan dalam permintaan ini dinamakan cost pull inflation. Kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa dapat juga ditimbulkan oleh kenaikan dalam biaya produksi, dan kenaikan harga-harga yang berlaku dinamakan cost push inflation, ya. Inflation. Nah, kenaikan biaya produksi terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan upah para pekerja. Di samping itu, inflasi dapat disebabkan pula oleh kenaikan harga bahan-bahan mentah yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi barang jadi. Jadi intinya inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang. Penyebabnya beragam, tetapi ya intinya itu, gitu ya teman-teman. Nah, masalah tingginya laju kenaikan harga-harga biasanya tidak akan timbul apabila dalam perekonomian masih banyak terdapat faktor produksi yang menganggur. Nah, apabila tingkat pengangguran tinggi, tingkat kestabilan harga-harga akan terjadi karena faktor-faktor produksi yang menganggur itu akan dapat digunakan untuk menambah jumlah produksi barang-barang. Apabila permintaan yang terjadi masih dapat dipenuhi, kelebihan dalam permintaan tidak akan berlaku. Dan dengan demikian tidak akan terdapat kekurangan dalam penawaran barang-barang yang akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Kemudian di samping itu adanya pengangguran yang tinggi tersebut akan menimbulkan keengganan kepada persatuan-persatuan pekerja untuk menuntut kenaikan upah. Oleh sebab itu kenaikan harga-harga yang ditimbulkan oleh kenaikan biaya juga tidak akan terjadi. Kemudian apabila permintaan terus-menerus bertambah, teman-teman, ya, perekonomian harus terus-menerus meningkatkan kegiatan untuk memenuhi pertambahan permintaan tersebut. Tingkat kegiatan ekonomi yang terus-menerus bertambah tinggi ini akan meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi yang pada umumnya menganggur. Jadi apabila tingkat kegiatan ekonomi terus meningkat dengan cepat, lama-kelamaan hanya sedikit saja faktor-faktor produksi yang masih menganggur. Dan pengangguran ini pun tidak tersebar secara merata di berbagai kegiatan ekonomi. Dalam sebagian kegiatan ekonomi itu sudah tidak terdapat lagi faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menambah produksi. Keadaan ini memungkinkan untuk menaikkan upah para pekerja di kegiatan-kegiatan tersebut. Dan selanjutnya kenaikan upah ini akan menaikkan biaya produksi.
apabila kegiatan-kegiatan yang mengalami kenaikan biaya tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang penting, artinya dalam perekonomian, ya, kenaikan harga-harga produksi barang-barang tersebut akan menimbulkan kenaikan biaya di berbagai kegiatan-kegiatan produksi lainnya. Nah, pada tingkat ini perekonomian akan menghadapi masalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh desakan biaya. Ya, kadang kan yang namanya produksi itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, terutama ini kalau BBM naik ya semuanya berimbas, biasanya kan seperti itu. Kemudian inflasi, desakan biaya yang timbul itu akan bertambah buruk lagi keadaannya apabila dalam perekonomian masih terjadi kelebihan permintaan. Dan ini kelebihan permintaan itu akhirnya akan menyebabkan semua faktor-faktor produksi akan digunakan untuk menaikkan tingkat kegiatan ekonomi ke tingkat yang paling maksimal. Itu pada tingkat di mana tidak terdapat lagi pengangguran tenaga kerja. Sesudah tingkat ini dicapai, kelebihan permintaan yang terjadi tidak akan dapat dipenuhi lagi. Dan harga-harga akan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada masa sebelumnya. Karena permintaan banyak itu ya biasanya tidak terpenuhi, jadi barang itu juga biasanya akan naik tinggi, naik cepat. Kemudian kita lanjutkan ke inflasi merangkak dan inflasi liar. Jadi berdasarkan kepada lajunya, inflasi dapat pula dibedakan menjadi inflasi merangkak dan inflasi liar atau hiperinflasi. Hiperinflasi. Yang dimaksud dengan inflasi merangkak adalah proses kenaikan harga-harga yang relatif lambat jalannya. Nah, jadi naik tapi tidak terlalu drastis. Dan tingkat kelajuannya setiap tahun hanya mencapai 5% per tahun atau kurang. Nah, sedangkan inflasi liar adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat sehingga tingkat harga-harga akan menjadi 2 kali lipat atau lebih dalam beberapa tahun saja. Ya. Bahkan di beberapa negara telah pernah berlaku keadaan di mana tingkat harga-harga telah menjadi 2 kali lipat dalam masa beberapa bulan saja. Di Indonesia misalnya ya, pada tahun 1965 laju kenaikan harga-harga adalah berlipat-lipat kali dari tingkat harga-harga sebelumnya. Nah, beberapa ahli ekonomi yang terkemuka berpandangan bahwa inflasi merangkak diperlukan dalam perekonomian karena inflasi dapat menggairahkan perkembangan perekonomian. Golongan ahli ekonomi ini berpendapat bahwa harga barang-barang lebih mudah mengalami kenaikan daripada tingkat upah. Ya. Nah, keadaan seperti ini menyebabkan di dalam masa inflasi merangkak, keuntungan para pengusaha menjadi bertambah besar karena penghasilannya bertambah lebih cepat dari kenaikan biaya produksi. Oleh karenanya, para pengusaha akan terdorong untuk mempertinggi kegiatan mereka dan melakukan lebih banyak penanaman modal. Langkah para pengusaha ini akan mengurangi pengangguran dan mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi. Nah, pada umumnya ahli ekonomi berkeyakinan bahwa penggunaan tenaga penuh hanya akan dapat dicapai apabila masyarakat bersedia menghadapi masalah kenaikan harga. Itu harus dipahami oleh teman-teman ya. Nah, untuk menjamin agar inflasi menimbulkan akibat yang maksimal kepada usaha untuk mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi dan mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi, haruslah diusahakan agar inflasi merangkak yang berlaku tidak bertambah kecepatannya. Haruslah dijaga agar inflasi yang perlahan itu pada akhirnya tidak merubah menjadi inflasi yang liar. Di segolongan ahli ekonom atau ekonomi kurang dapat menyetujui pandangan yang menyokong penggunaan inflasi merangkak untuk mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan tantangan ini disebabkan karena mereka berkeyakinan bahwa apabila tidak dikendalikan dengan baik, inflasi merangkak pada akhirnya akan berubah bentuk menjadi inflasi
liar begitu ya. Di mana inflasi seperti itu para pengusaha tidak terdorong lagi untuk berusaha dalam kegiatan yang produktif karena kegiatan itu tidak memberikan keuntungan yang memuaskan. Nah, yang akan berkembang adalah kegiatan yang bersifat spekulasi, yaitu menimbulkan barang-barang yang dianggap akan mengalami kenaikan yang cepat pada masa yang akan datang dan membeli harta tetap seperti rumah, tanah, bangunan-bangunan untuk kantor dan perdagangan. Nah, inflasi liar biasanya berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Peristiwa seperti itu menyebabkan pemerintah harus melakukan pertambahan yang besar sekali dalam anggaran belanjanya. Dan kenaikan perbelanjaan ini menyebabkan pertambahan yang sangat besar ke atas permintaan agregat. Nah, sektor perusahaan biasanya tidak mempunyai kesanggupan untuk memenuhi pertambahan permintaan yang sangat besar dan secara tiba-tiba atau sangat besar dan secara tiba-tiba tersebut, gitu ya. Maka biasanya tambahan pengeluaran pemerintah yang terlalu besar akan menimbulkan kenaikan harga-harga yang sangat cepat. Permintaan tidak akan berdiam diri di dalam menghadapi masalah. Maksudnya pemerintah tidak akan berdiam diri dalam menghadapi masalah seperti ini ya, mengenai kenaikan harga-harga yang sangat cepat itu. Kemudian pemerintah akan selalu berusaha agar kenaikan pengeluaran yang besar tersebut tidak akan menimbulkan inflasi yang buruk. Oleh karena mengurangi pengeluaran tidak dapat dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi yang terlalu cepat. Nah, pemerintah mengatasi masalah itu dengan mengendalikan harga-harga dan membatasi jumlah barang yang dapat dibeli seseorang atau suatu perusahaan. Langkah seperti ini dapat mengurangi kecepatan kenaikan harga-harga. Kemudian inflasi yang dikendalikan secara demikian dinamakan inflasi ditekan. Nah, memang ditekan oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah, pemerintah membatasi barang yang boleh dibeli, kemudian membatasi harga-harga dan lain sebagainya. Apabila kondisi seperti ini yang baru dijelaskan tidak dilakukan, kenaikan harga-harga yang berlaku dinamakan inflasi terbuka. Itu kalau tidak dilakukan pembatasan. Selanjutnya beberapa akibat buruk yang ditimbulkan oleh inflasi. Jadi dalam penjelasan sebelumnya telah dinyatakan tadi bahwa inflasi yang buruk tidak akan mendorong para pengusaha untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif. Nah, dengan sendirinya hal ini akan mengurangi investasi di sektor itu, ya. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan berkembang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat spekulatif, ya. Perubahan corak kegiatan ekonomi seperti ini akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi, menambah pengangguran dan memperlambat lajunya pembangunan ekonomi. Ya kan, kalau pengusahanya pada belinya barang-barang atau kegiatan-kegiatan yang bersifat spekulatif, ya, tanah, rumah dan sebagainya, ini kan tidak akan menambah tenaga kerja. Justru kalau pengusahanya tidak memperkerjakan mereka hanya membeli properti tersebut, justru penganggurannya juga akan semakin banyak. Di samping akibat buruk ini, inflasi dapat pula menimbulkan beberapa akibat buruk lainnya. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real dari orang-orang yang berpendapatan tetap, yaitu daya beli pendapatan mereka akan makin lama makin bertambah rendah. Kemudian di masa inflasi penyesuaian, maksud saya di masa inflasi penyesuaian akan selalu dilakukan ke atas pendapatan dari para penerima pendapatan tetap. Tetapi penyesuaian itu biasanya dilakukan beberapa lama setelah kenaikan harga-harga berlaku. Nah, maka sebelum penyesuaian itu dilakukan, inflasi akan menurunkan pendapatan real dari para penerima pendapatan tetap. Itu sebuah akibat buruk dari inflasi.
Nah, tidak semua golongan masyarakat dalam perekonomian adalah penerima pendapatan tetap. Jadi segolongan penduduk menerima pendapatan yang berubah-ubah dan dapat dengan mudah menaikkan pendapatannya pada masa inflasi. Nah, golongan penduduk ini antara lain adalah pemilik-pemilik perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan perseorangan, pekerja-pekerja harian, petani-petani, dan para pedagang. Nah, di dalam masa inflasi pendapatan mereka akan turut mengalami kenaikan. Dan kenaikan pendapatan itu berkecenderungan akan selalu menyesuaikan dengan kenaikan harga. Adanya kenaikan pendapatan mereka adalah lebih tinggi dari tingkat inflasi. Ya. Maka pada masa inflasi pendapatan real mereka tidak akan berkurang dan bahkan akan bertambah tinggi. Ini berarti inflasi akan merubah corak pembagian pendapatan dalam masyarakat. Ya. Nah, penerimaan pendapatan tetap akan menerima bagian yang mereka peroleh sebelumnya. Sebaliknya, bagian yang lebih besar dari pendapatan nasional akan diterima oleh para penerima pendapatan yang berubah-ubah. Ya memang ada dampaknya, ya ada dampak positif dan negatifnya. Tetapi inflasi itu ya lebih banyak biasanya adalah yang dirugikannya, begitu ya. Di masa inflasi, di samping oleh faktor yang baru diterangkan ini, di distribusi pendapatan kekayaan yang terjadi akan bertambah buruk keadaannya, ya, karena kenaikan nilai harta-harta dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Nah, golongan masyarakat ini memiliki sebagian besar daripada harta-harta tetap dalam perekonomian tersebut, seperti tanah, rumah, bangunan-bangunan kantor, dan pertokoan, dan bangunan-bangunan lainnya. Nah, inflasi akan menaikkan nilai berbagai jenis harta-harta tetap tersebut, maka nilai uang kekayaan mereka menjadi bertambah tinggi. Sedangkan golongan masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mempunyai kekayaan semacam yang di atas, maka nilai kekayaan mereka tidak mengalami perubahan yang berarti. Nilai real kekayaan yang berupa uang akan turun di masa inflasi. Oleh karenanya, golongan masyarakat yang menabung uang, mereka di bank atau meminjamkan kepada orang lain akan mengalami kerugian. Tabungan masyarakat pada badan-badan keuangan akan berkurang nilai realnya. Ya. Nah, apabila tingkat inflasi adalah lebih rendah daripada tingkat bunga, bunga yang diterima masih dapat menutupi penurunan dalam nilai real tabungan. Ya, walaupun demikian, para penabung akan tetap mengalami kerugian karena nilai real tabungan ditambah bunga yang diterima adalah lebih rendah daripada di dalam keadaan harga-harga yang stabil. Nah, apabila tingkat inflasi lebih tinggi dari tingkat bunga, para penabung akan sangat dirugikan oleh inflasi. Jadi nilai real tabungan mereka bertambah dengan bunganya adalah lebih rendah daripada nilai tabungan itu pada masa-masa sebelum inflasi. Ya. Nasib yang sama seperti yang dialami oleh para penabung akan dialami oleh golongan-golongan masyarakat yang meminjamkan uang mereka. Gitu ya. Nah, di masa inflasi, salah satu golongan masyarakat yang beruntung adalah orang-orang yang meminjam uang. Karena pada waktu mereka mengembalikan uang yang mereka pinjam, nilai real dari pinjaman mereka telah menjadi bertambah rendah. Jadi harus dipahami juga oleh teman-teman, gitu ya. Kenaikan harga-harga itu menimbulkan akibat yang buruk pula ke atas perdagangan luar negeri dari negara yang mengalami inflasi. Jadi kenaikan harga-harga menyebabkan barang-barang yang diproduksikan di negara itu tidak dapat bersaing dengan barang-barang yang sama di pasaran luar negeri. Nah, oleh karenanya ekspor negara itu akan turun dan tidak berkembang. Ya. Sebaliknya, kenaikan harga-harga dalam negeri menyebabkan barang-barang dari negara-negara lain menjadi relatif lebih murah. Dan ini akan mempercepat pertambahan impor. Maka selanjutnya inflasi akan menyebabkan impor menjadi lebih besar daripada ekspor. Ya.
Nah, apabila cadangan devisa negara itu cukup besar, kelebihan impor ini dapat dibayar dari cadangan itu. Tetapi apabila cadangan itu tidak cukup besar, pemerintah akan berusaha untuk mengurangi impor dengan menaikkan pajak impor dan membatasi jumlah barang-barang yang diimpor. Lah, tentunya tindakan ini akan menimbulkan kenaikan harga-harga lebih lanjut. Nah, itulah beberapa dampak negatif ya dari inflasi. Ya. Nah, ini dampak-dampak buruk dari akibat inflasi ini tentunya harus dipahami oleh teman-teman. Jadi pada saat teman-teman nanti belajar atau maksudnya sudah bekerja di dunia perekonomian, di bisnis dan lain sebagainya, atau nanti menjadi pejabat atau menjadi menteri dalam bidang-bidang yang berkaitan perekonomian, itu seharusnya bisa menjaga agar tidak terjadi inflasi. Karena inflasi itu banyak negatifnya daripada untungnya. Ya. Jadi lebih banyak yang dirugikan. Gitu. Mungkin bagi orang-orang yang sudah mapan dan sebagainya, inflasi itu ya tidak masalah bagi mereka. Ya. Tetapi bagi masyarakat yang memang masih menengah ke bawah, ini tentunya akan menjadi masalah yang besar. Dan masalah besar ini tentunya akan menjadi masalah di suatu negara. Oke ya teman-teman, tadi di bab 10 kita membahas mengenai inflasi dan pengangguran. Kalian sudah memahami ya masalah-masalah pengangguran dan inflasi. Kemudian kalian juga tadi mempelajari tentang macam-macam pengangguran dan inflasi. Kemudian mungkin kalian juga harus bisa memahami cara penanggulangan masalah pengangguran dan inflasi secara aplikatif. Ya, cara mengurangi pengangguran dan sebagainya di suatu negara, ya tentunya dengan negara itu dengan memberikan persiapan-persiapan, kemampuan-kemampuan, melatih para penduduknya untuk siap bekerja. Ya, tentunya faktor-faktor SDM ini ya harus sangat konsentrasi sekali oleh pemerintah untuk terus kemampuannya ditingkatkan. Semakin tinggi tingkat SDM manusia, mereka semakin kreatif, semakin bisa siap untuk bekerja. Sehingga tingkat pengangguran rendah dan nanti dampak-dampak pengangguran, inflasi, dan lain sebagainya itu bisa teratasi dengan baik. Oke ya teman-teman, saya rasa untuk bab 10 mengenai inflasi dan pengangguran, saya rasa cukup dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang paham, kalian bisa dibahas di grup ya, grup kelas ataupun juga bisa melakukan pengayaan, ya, searching, baca-baca di internet atau di perpustakaan, atau juga kalian bisa membaca ulang materi-materi yang telah tadi saya sampaikan. Saya rasa cukup dulu teman-teman pertemuan untuk pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.